Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mudharabah. Mudharabah adalah bentuk akad perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama untuk menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut shahibul mal, rabbul mal, atau proprietor. Pengelola modal disebut mundarib. Modal yang digulirkan disebut rasul mal. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan prinsip profit sharing. Yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Landasan hukum mudharabah. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma ulama. Yang pertama yaitu Al-Quran. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada pada Al-Hadis, yaitu terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu yang artinya dari Shalih bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalam terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang ketiga adalah ijma. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kias merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dan mengkiaskannya atau menganalogi kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat atau penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan atau pertanian. Dalam mudharabah, pemilik dana atau shahibul mal dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha atau entrepreneur. Jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Mutlaqah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. Pembiayaan mudharabah mutlaqah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis himpunan dana, yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun. Jenis mudharabah yang kedua, yaitu mudharabah muqayyadah. Muqayyadah merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dana atau shahibul ma'al memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul ma'al dalam jenis dunia usaha. Akad mudharabah muqayyadah ada 2 macam, yaitu yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet. Yang kedua, mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet, yaitu akad kerjasama usaha yang mana mudharib ikut serta menanggung resiko atas kerugian dana
yang diinvestasikan oleh Sohibul Ma'al. Dalam akad ini, Sohibul Ma'al juga memberi batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib dipenuhi oleh mudhorib. Yang kedua, bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk deposito mudhorobah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposit. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana perusahaan bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mencari bisnis. Syarat-syarat mudhorobah. Untuk syarat mudhorobah yang pertama adalah akad. Akad adalah syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad atau akidain, yaitu 1. Orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad atau akid. Lalu yang kedua, pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana. Syarat mudhorobah yang ketiga adalah keuntungan. Syarat yang terkait dengan keuntungan antara lain yaitu 1. Keuntungan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan. 2. Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dan modal dari modal yang dikelola. 3. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. 5. Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudhorobah. Lalu yang keempat ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudhorib sebagai pertimbangan muqabil modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kegiatan usaha adalah hal eksklusif mudhorib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi yang mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudhorobah, yaitu keuntungan. 3. Pengelola dana tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhorobah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tersebut. Perbandingan mudharabah dan riba. Sekilas, perniagaan atau mudharabah menjadi riba karena masing-masing pemilik uang pada kedua transaksi ini menyerahkan uang kepada orang lain dan kemudian menerima kembalian yang lebih banyak. Akan tetapi, hukumnya sangat berbeda. Mudharabah hukumnya halal, sedangkan riba adalah haram. Di surat Al-Baqarah 275 yang berartikan bahwa mereka berkata, sesungguhnya perniagaan itu serupa dengan riba dan Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Telah ditegaskan oleh banyak ulama bahwa tidaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya membedakan antara dua hal yang sekilas nampak sama, melainkan antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasarinya. Sebagaimana tidaklah syariat menyamakan antara dua hal, melainkan antara keduanya terdapat persamaan yang mendasarinya. Bisa dibaca pada buku Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 20 halaman 504 dan seterusnya, Ilamul Muwaqqin oleh Ibnu Qayyim jilid 2 halaman 3 dan seterusnya, dan Al-Madul Bihi Anil Qiyas oleh Dr. Umar bin Abdul Aziz. Dan bila kita berusaha mencari perbedaan nyata yang mendasari perbedaan hukum antara riba dan mudharabah, niscaya kita akan mendapatkan bahwa kaidah ini merupakan salah satu perbedaan utama antara keduanya. Seorang pemakan riba berusaha mengeruk keuntungan, akan tetapi ia tidak sudi menanggung kerugian. Oleh karena itu, ia menuntut agar modal yang ia keluarkan kembali utuh dan ditambah lagi dengan bunganya.
tanpa peduli dengan kerugian dan kesulitan yang menimpa penerima piutang. Tatkala masyarakat di negeri kita telah banyak yang menyadari akan keharaman riba dan bahwa dosanya ditanggung oleh penerima dan pemberi secara bersamaan. Sebagian pemakan riba berusaha mengelabui mereka dengan cara mengubah nama bunga menjadi bagi hasil mudharabah, sehingga yang terjadi bila dari usaha berhasil diperoleh keuntungan, maka pemodal berhak menerima modal secara utuh ditambah bagi hasil baca bunga. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka pemodal berhak menerima modal yang telah ia berikan secara utuh tanpa disertai dengan bagian hasil bunga. Bila kaidah yang telah kita jelaskan di atas kita terapkan pada transaksi ini, niscaya akan menjadi jelas bahwa ini adalah transaksi riba. Karena pemodal tidak siap untuk andil dalam menanggung kerugian. Ditambah lagi hakikat riba, yaitu sebagai tindak kezaliman benar-benar terwujud pada transaksi ini. Hal itu dikarenakan pengusaha menerima modal selain tidak mendapat keuntungan dan jerih payahnya merugi, sehingga seluruh kecuran keringatnya tidak mendatangkan hasil. Ia masih harus mengembalikan modal secara utuh kepada pemodal.